Selamat datang di Kabar Pade siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade siang ini rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pade siang ini dengan informasi pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dikabarkan menyalurkan bantuan logistik darurat serta dana siap pakai sebesar Rp223 juta lebih untuk korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tanah Datar. Bantuan tersebut diberikan pada Jumat 15 Mei 2026. Sebagai langkah cepat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana pada hari ketiga masa tanggap darurat yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Selain penyaluran bantuan, data kerusakan infrastruktur khususnya jaringan irigasi dan di sejumlah wilayah juga dilaporkan terus mengalami peningkatan. Pemerintah bersama tim terkait masih melakukan pendataan dan penanganan di lokasi terdampak guna mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Pertama, kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat. Yang pertama dengan menghubungi kita dari BNPB dan telah menetapkan status. Setelah menetapkan status tanggap darurat dan menghubungi BNPB, kami mendapatkan arahan dari Pak Kepala, Pak Letnan Jenderal Suharyanto melalui Pak Deputi Penanganan Darurat Maijen Budi Irawan untuk meninjau lokasi untuk mengecek pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak, apakah mengganggu kehidupan dan penghidupan. Jadi kami ke sini untuk pertama memberikan pendampingan dalam penanganan darurat biar pemenuhan kebutuhan dasar tadi terpenuhi. Nah, ini adalah keadaan masa tanggap darurat. Dan infrastruktur yang lainnya mungkin nanti Pak Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan apa yang kami lihat sekarang, apakah penanganannya seperti apa, nanti kami akan sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Bantuan awal tadi sudah kami simboliskan, ada permakanan, ya pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat, permakanan, ada matras, ada juga regenki dan yang lain. Untuk pemenuhan dasar kita sudah sampaikan dan insya Allah 1-2 hari ini, malam ini insya Allah sudah sampai di Tanah Datar. Pertama kami laporkan di tanggal 12 kemarin jadi bencana banjir di Kabupaten Tanah Datar di 4 kecamatan, Lintobuo Utara, Lintobuo, Tanjung Mas, dan Padang Ganting. Dan kemarin kami sudah menetapkan daerah tanggap darurat dan juga sudah menetapkan pos. Langsung malam kemarin itu kami koordinasi dengan BNPB Pusat dan hari ini BNPB sudah turun ke lapangan dan juga kami sudah koordinasi juga dengan Menteri PU dan juga akan turun ke lapangan dari PU Pusatnya juga. Di sini terjadi yang terdampak itu yang paling banyak itu adalah persawahan, terus rumah rusak berat itu dan hanyut itu ada sekitar 13-14 rumah yang rusak berat dan hanyut, dan juga yang rusak sedangnya ada sekitar 60-an rumah. Jembatan yang hanyut dan rusak berat itu di 3 lokasi ini lebih kurang ada 10 jembatan, baik itu jembatan yang dilewatin oleh kendaraan roda 4 maupun jembatan gantung. Ada daerah terisolasi di tempat kami ada sekitar 80 KK dan 300 jiwa. Kemarin kami sudah memantau langsung dan gotong royong dengan warga Nagari Taluk, itu lokasi di Taluk, itu sudah melakukan jembatan dengan batang kelapa dan bisa dilewati oleh 1 kendaraan bermotor. Dan hari ini juga BNPB turun sudah langsung mensuplai dari Sipur untuk kami membangun jembatan beli karena terisolasi di dalam, akses untuk kendaraan tidak bisa, anak-anak sekolah tidak bisa sekolah, juga untuk bahan pokok juga susah kita distribusi ke dalam. Untuk awal kemarin Pemprov Nagari sudah mendistribusikan melalui tali untuk
makanan-makanan bagi yang terisolasi. Insya Allah hari ini sudah tidak ada lagi terisolasi, ya, walaupun hanya jembatan darurat. Itu yang terjadi di Kabupaten Tanah di 4 kecamatan. Dan untuk data ini terus bergerak, kami selalu mendata yang khusus untuk rumah-rumah yang rusak berat ini, itu belum masuk semua, dan jembatan-jembatan yang hanyut dan rusak. Kami ada 2 metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat mau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Lokasinya sama dengan yang kemarin, Pak? Kemarin ya, itu? Sama. Yang untuk hunian tetap terpadu, itu lokasinya di Rambatan. Ini dari Gunung Sago, Batang Selo, yang mana memang debit air tinggi, dan kita punya sabodam di atas. Itu sabodam itu sedimennya udah penuh, sehingga air lewat bawah. Sekarang kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, yang mana sabodam ini di wilayah provinsi, dan itu akan segera mengeluarkan sedimen secepatnya supaya debit air bisa berkurang. Saat ini air masih deras, jadi kalau di Nagari Talu ada sungai yang juga dari Atar, ya, batang dari Atar itu, dan juga yang paling besar itu dari Batang Tampo atau Batang Selo yang dari Lintogo Utara. Di BMKG itu sampai tanggal 18 kita masih diperingatkan tuh hujan tinggi ketika sore hari, dan ini juga sedang gerimis, ya. Kami mengimbau untuk masyarakat tetap waspada. Bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai agar mengungsi. Pemerintah Nagari dan pemerintah daerah sudah menyiapkan tempat-tempat mengungsi, dan kami di sini sudah menyiapkan dapur umum, ya, untuk warga yang mengungsi di Lintogo, Kecamatan Lintogo. Berita kedua, Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar bersama personil penyuluh dari Kementerian Pertanian bergerak cepat melakukan pendataan pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada Selasa 12 Mei 2006 lalu. Hingga saat ini tercatat ratusan hektar lahan pertanian dan ribuan ekor ternak milik warga terdampak akibat bencana tersebut. Untuk memastikan keakuratan data, jajaran Dinas Pertanian kini melakukan verifikasi langsung ke sejumlah lokasi terdampak guna menentukan langkah penanganan dan bantuan selanjutnya bagi masyarakat. Pemerintah berharap proses pendataan berjalan maksimal agar penanganan pasca bencana dapat dilakukan tepat sasaran. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar bersama personil penyuluhan dari Kementerian Pertanian bergerak cepat melakukan pendataan pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut. Dalam melakukan peninjauan langsung atau ground check ini, rombongan Dinas Pertanian menyisir sejumlah wilayah kecamatan yang terdampak cukup parah, dimulai dari kawasan Batu Sangkar hingga ke wilayah Lintobuo. Jadi sehubungan telah terjadinya bencana banjir pada kurang lebih tanggal 12 Mei 2026, maka kami dari Dinas Pertanian beserta personel penyuluh dari Kementerian Pertanian langsung melakukan pendataan. Jadi sampai dengan saat ini data yang dikumpulkan oleh petugas kami di lapangan, luas lahan pertanian terdampak banjir itu ada 200,20 hektar. Kemudian ada ternak ayam sekitar 2.300 ekor, ternak sapi 1 ekor, ternak kambing 4 ekor. Kemudian juga ada infrastruktur pertanian, yaitu mulai dari tersier, kemudian jalan usaha tani, kincir air, dan lain sebagainya. Jadi pada saat ini kami melakukan istilahnya ground check, ya, cek kembali dari data yang disampaikan kawan-kawan. Kemudian kami melakukan kajian kira-kira bantuan atau program apa yang bisa diberikan untuk lahan terdampak bencana. Jadi dari yang kami lihat tadi, ada yang kategorinya sedang, yaitu adanya material baik itu pasir dan lumpur, tapi ada juga yang ringan yang sifatnya itu hanya dilalui oleh air banjir. Nah, untuk yang sedang itu nanti ada program namanya optimasi lahan sawah terdampak bencana dari dana APBN. Sedangkan untuk yang ringan, yang sekiranya nanti setelah air surut bisa ditanami kembali, kita akan berikan program layanan bajak gratis, kemudian bantuan bertanam padi atau babendi, dan juga ada bantuan benih, baik bantuan benih padi,
maupun benih jagung, dan juga bantuan bibit hortikultura berupa sayuran, buah-buahan, dan juga bantuan bibit perkebunan, tergantung situasi atau kondisi awal. Seperti itu. Kalau saat ini kan kita masih dalam tanggap darurat bencana ya, maka yang kita lakukan adalah prioritasnya bagaimana penanganan keselamatan atau jiwa dari para pengungsi, yaitu pemenuhan kebutuhan pokoknya. Sesudah itu baru sektor pertanian itu sifatnya adalah rehab pasca bencana. Sesudah itu nanti baru kita lakukan pemberian program kerja. Jadi kami dari Batu Sangkar menelusuri mulai dari Sarwaso, kemudian Tanjung Bagla, kemudian Kecamatan Padang Nanting, baru menuju ke Lintobuo di Taplok. Setelah ini mungkin kita akan melanjutkan perjalanan masih ke Lintobuo dan nantinya ke Lintobuo Merah, baru kembali ke. Untuk kegiatan hari ini itu didampingi siapa-siapa saja sih Bu? Baik, hari ini kami hadir beserta Kabid PSP, Ibu Elma ini nanti yang menangani rehab lahan dan bantuan layanan baja gratis serta infrastruktur pertanian. Kemudian ada Kabid Tanaman Pangan, Bu Desi ini untuk bantuan bertanam padi, bantuan benih ya, sama Bu Desi. Kemudian Pak Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan ada, beliau tadi juga meninjau kandang ya. Kemudian ada perencanaan, Bu Wit ini nanti yang menyusun program-program yang akan dialokasikan beserta tim media kami dan tentunya Pak Ali, penyuluh kami di sekaligus koordinator penyuluh di Kecamatan. Demikian. Berita selanjutnya, puluhan warga Nagari Taluk, Kecamatan Lintobuo, Kabupaten Tanah Datar yang terdampak banjir beberapa waktu lalu hingga Sabtu sore 16 Mei 2026 masih bertahan di lokasi pengungsian. Para pengungsi saat ini tersebar di 2 titik, yakni di surau kawasan Jorong Taruko dan Masjid Nurul Falah di Jorong aliran sungai. Trauma masih membayangi warga terutama saat hujan turun pada malam hari. Situasi sempat diperparah dengan beredarnya informasi bohong atau hoax terkait banjir susulan yang memicu kepanikan di tengah masyarakat. Warga berharap kondisi segera membaik dan aktivitas mereka dapat kembali normal seperti sedia kala. Puluhan warga Nagari Taluk, Kecamatan Lintobuo, Kabupaten Tanah Datar yang terdampak bencana banjir beberapa waktu lalu hingga Sabtu sore dilaporkan masih bertahan di tempat pengungsian. Para pengungsi saat ini tersebar di 2 lokasi, yakni surau di Jorong Taruko dan Masjid Nurul Falah di Jorong aliran sungai. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Nagari Taluk, Pendi Aswil, saat dikonfirmasi Padang Ekspres di Posko Bantuan dan Dapur Umum Kecamatan Lintobuo. Menurut Pendi, proses pemulihan fisik bangunan pasca banjir berjalan sangat baik berkat gotong royong bersama. Sebanyak 98% rumah warga yang terdampak kini sudah mulai dalam kondisi bersih. Kendati demikian, puluhan warga belum bisa kembali ke rumah masing-masing karena kendala peralatan rumah tangga. Dari sisi kesehatan fisik, pemerintah Taluk memastikan sejauh ini kondisi warga di pengungsian dalam keadaan sehat dan belum ada laporan mengenai keluhan penyakit yang berarti. Meski kondisi fisik warga dan bangunan berangsur membaik, Pendi mengungkapkan bahwa kondisi psikologis warga saat ini mengalami guncangan. Trauma membayangi warga terutama saat hujan turun pada malam hari. Kondisi ini sempat diperburuk oleh beredarnya informasi bohong atau hoax mengenai banjir susulan yang memicu kepanikan. Rumah kita, rumah penduduk ya, yang terdampak sebanyak 67. Kalau yang mengungsi sampai hari ini masih ada sekitar 48 orang. Untuk pengungsian warga ada 2 lokasi. Yang pertama di surau yang ada di Jorong Taruko dan 1 masjid di Masjid Nurul Falah di Jorong aliran sungai. 98% rumah masyarakat kita sudah kita bersihkan. Dan insya Allah mungkin kalau peralatan rumah tangganya masih ready di rumah, ada rumah, insya Allah dalam 2 atau 3 hari ke depan bisa
masyarakat menjalankan aktivitas dengan normal. Kondisi warga Nagari Taluk yang terdampak dari banjir tempoh hari berada dalam kondisi sehat. Tidak kami temukan laporan dari masyarakat tentang adanya keluhan kesehatan. Tapi ada sekitar hari Rabu kami pasca terjadinya bencana tersebut kami jalan, memang ada sedikit kami temukan ada sedikit traumatik dari warga kami ketika hujan turun tengah malam. Masyarakat ada keluhan bahwasanya takut akan terjadinya banjir susulan. Tapi kami sudah komunikasi kemarin dengan Pakatan Harapan untuk menyampaikan kalau bisa dibikin trauma healing yang ada di terkhusus Nagari Taluk mungkin dengan masyarakat bahwasanya hari Rabu kan masih hujan tuh. Jadi kami terima informasi bahwasanya Pak Ali, kami malam tadi sudah dapat berita bahwasanya air di daerah negara tetangga kita itu yang muaranya di negara kita itu dari Buah atau Pangian sudah tinggi lagi katanya kan. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, mohon jangan didengarkan berita-berita yang tidak tahu sumber kebenarannya, dan kami secara pemerintah Nagari akan patroli melalui ambulan Nagari. Tolong dengarkan apa yang kami sampaikan. Seandainya kami menyampaikan untuk melakukan provokasi, itu bisa kami pertanggungjawabkan. Jadi apapun berita yang di lapangan disampaikan orang lain, mohon untuk tidak didengarkan. Apabila kami yang menyampaikan, tolong untuk direspon secepatnya. Berita selanjutnya, aksi pencurian bahan bakar minyak kembali meresahkan warga Kota Padang. Seorang pria diduga mencuri BBM dari tangki mobil milik warga yang terparkir di depan rumah di kawasan Komplek PU Raya Bandes, Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung pada Minggu dini hari 17 Mei 2026. Pelaku diduga menjalankan aksinya dengan cara menyedot bahan bakar menggunakan selang yang dimasukkan ke dalam tangki kendaraan. Aksi pencurian tersebut terekam kamera CCTV milik warga di sekitar lokasi kejadian. Dalam rekaman, pelaku terlihat beraksi saat situasi lingkungan sedang sepi. Warga pun dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan kendaraan diparkir di lokasi yang aman guna mengantisipasi kejadian serupa kembali terulang. Perhatian, Anda sedang dalam pengawasan. 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 Berita selanjutnya, sebanyak 580 peserta dari berbagai daerah di Sumatera Barat mengikuti kejuaraan karate Fun Wali Kota Cup 2026 yang digelar di Gedung Olahraga Rajo Bujang, Kelurahan Karanaur, Kota Pariaman. Kegiatan yang berlangsung pada 16 hingga 17 Mei 2026 itu dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi. Dalam sambutannya, Mulyadi menyebutkan kejuaraan ini menjadi bagian dari program unggulan pemerintah Kota Pariaman di bidang sport tourism. Menurutnya, penyelenggaraan berbagai event olahraga tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi atlet, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat serta mempererat tali silaturahmi antar daerah di Sumatera Barat. Antusiasme peserta dan masyarakat terlihat tinggi selama pelaksanaan kejuaraan berlangsung di Gor Rajo Bujang. Peserta kegiatan kejuaraan ini diikuti lebih kurang 27 kontingen yang dari se-Sumatera Barat, dan jumlah atlet yang ikut serta dalam event ini berjumlah 580 orang. Tentu pada kejuaraan ini tidak lain adalah untuk mengukur evaluasi. Kita akan menghadapi Porda bulan Oktober akhir tahun ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang sudah dirancang oleh pemerintah Kota Pariaman untuk bagaimana memperlihatkan kontribusi nyata pemerintah Kota Pariaman dalam memberikan atau menghidupkan olahraga di Kota Pariaman. Olahraga yang kami fasilitas ini, pertama prestasi, kedua ada upaya menghidupkan ekonomi, ketiga silaturahmi. Pada kesempatan ini Kota Pariaman banyak membuat kegiatan. Ini terutama kami sampaikan pada Tony, kegiatan-kegiatan ini adalah bentuk kontribusi nyata pemerintah Kota Pariaman bagaimana menghidupkan olahraga di Kota Pariaman. Kegiatan kita hari ini karate, besok kita ada kegiatan taekwondo, ada kegiatan sepak bola, ada kegiatan-kegiatan lain yang memang disupport oleh pemerintah yang menjadi kegiatan rutinitas yang insya Allah tahun ini dan tahun depan ini menjadi skala prioritas kita. Kenapa ini kita lakukan? Pertama prestasi. Kita tentu mengharapkan dengan kegiatan-kegiatan ini ada anak-anak Kota Pariaman nanti yang memiliki prestasi lebih untuk bisa berkompetisi pada tingkat yang lebih tinggi nantinya. Berita terakhir, sekitar 700 hektar lahan pertanian di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintobuo, Kabupaten Tanah Datar terancam gagal mendapat pasokan air setelah saluran irigasi putus total akibat longsor di kawasan Batang Sabila, Jorong Cendrawasih. Kondisi darurat ini disampaikan langsung oleh Wali Nagari Tigo Jangko, Mustafa Kamal melalui unggahan video di akun Facebook pribadinya pada Minggu sore 17 Mei 2026. Putusnya saluran irigasi dikhawatirkan berdampak besar terhadap aktivitas pertanian warga yang selama ini bergantung pada aliran air tersebut untuk mengairi sawah. Warga berharap penanganan segera dilakukan agar kerusakan tidak semakin meluas dan kebutuhan air pertanian dapat kembali normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Kamal, Wali Nagari Tigo Jangko, sekarang berada di daerah Jorong Cendrawasih, melihat kondisi dan situasi keadaan Batang Sangki yang longsor akibat curah hujan pada tanggal 5 Mei kemarin, tepatnya di Batang Sabila. Kami berharap terutama kepada Balai Wilayah Air Wilayah 5 agar segera membantu kami masyarakat Nagari Tigo Jangko dalam situasi kondisi hari ini sedang kesawa. Air hari ini putus total. Kepada Bapak Bupati, Bapak Gubernur Sumatera Barat, dan Bapak PU Kabupaten Tanah Datar dan Provinsi Sumatera Barat agar segera menurunkan alat berat, karena menurut hemat kami ini tidak bisa dikerjakan secara gotong royong mengingat melihat ada jalan yang teban lebih kurang 35 meter. Kami berharap kepada kita bersama dari dinas terkait mohon untuk mengairi pertanian di Nagari kami lebih kurang 700 hektar lahan pertanian yang terdampak akibat longsornya irigasi pada saat sekarang ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kondisinya. Batang karet udah patah-patah, air masih mengalir, cuma tidak masuk ke dalam nagari. Demikian rangkuman Kabar Pade siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Pade siang berikutnya.